Alhamdulillah Mas Gibran baru dari pondok, akhirnya silaturahim Ramadan. Karena udah lama nggak ketemu. Saya mau ke Solo, malah beliaunya berkenan pindah ke Jogja. Sudah kan, mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Kita satu, Mbak Pita. Tadi waktu apakah ada bahas juga tentang sekarang ini kan besok itu mau doa. Gua ya biasa ngobrol, minta doa supaya semuanya lancar. Ya lebih banyak cerita-cerita aja sebenarnya. Karena ini maksud saya satu hal ya. Ini etika dari seorang Mas Gibran yang perlu diteladani. Posisi beliau merasa lebih muda, nggak enak kalau saya sowani, malah beliau datang ke pondok. Ini bukan satu hal yang mudah menurut saya. Dan alhamdulillah kita pondok pertama yang didatangi sama beliau pasca pengumuman KPU. Lebihnya ya kita ngobrol ngalor ngidul aja. Nggak ada bahas apapun. Kangen-kangenan lah. Makasih ya. Terima kasih Gus. Matur nuwun Bapak Ibu semua, sehat-sehat semua. Saya nggak usah panjang-panjang, sudah malam. Kita tunggu saja ini undiannya, undian umrohnya yang dapat siapa. Itu yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu bukan saya ya, tapi Gus Miftah dan hadiah umrohnya. Apa syaratnya jadi presiden kudu badane apik ganteng ngono? Ora. Presiden kuwi dinulis ning Lauhil Mahfuz. Sesuk iki presidennya sapa, wakil presidennya sapa, Maman. Wakil presidennya Gibran. Nah, kita enggak pernah tahu. Aku mau ndonga loh, Mas. Doaul mar'i li akhi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada sahabatnya seperti dia mendoakan dirinya sendiri. Berarti apa? Lak ndongake wong liya kudu ndongake sing apik. Langsung balik Solo nih. Masuk Solo ya? Iya. Salam Penting apa di Karwon? Iya. Komunikasi sama si Yusuf ini Mas. Iya, Gus. Pokoknya apa-apa saya kesini aja sih. Udah WA itu udah bisa diandalkan. Kalau perlu. Tuh, masih wali kota beliaunya itu mobilnya wali kota itu. Masih sama dulu. Kok bisa main terusernya. Waduh, dan mobilnya Pak Wapres itu, di sini baju tok itu. Lanjut ya. Ada lagi dari dulu. Kawasan kita. Saksikan keseruannya hanya di channel Gus Miftah Official. Mas Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka mendadak mendatangi pondok pesantren Gus Miftah setelah ditetapkan menjadi pemenang pemilu oleh KPU. Mas Gibran, boleh disampaikan agenda hari ini apa? Pertemuan dengan peserta agendanya apa? Silaturahmi aja. Ya pasca pencoblosan kan saya udah lama nggak ketemu beliau. Makanya hari ini setelah dari Jakarta langsung sowan ke sini. Hubung beliau juga lagi kosong. Ada agenda lainnya juga? Ada agenda lainnya buat Ya ada. Ngobrol-ngobrol biasa. Kangen-kangenan aja. Silaturahmi. Udah lama nggak ketemu. Udah, kangen-kangenan aja, mumpung puasa tuh. Saya sebenarnya pengen bisa buka puasa sama beliau, tapi akhirnya belum memungkinkan, bisa ketemu siang ya alhamdulillah. Itu gak ada agenda apa-apa. Ya, mau nemeni Mas Wapres aja, ngobrol-ngobrol. Oke. Ya, makasih ya. pelantikan. Oh, doakan lancar lah. Masih lama. Ya sini Pak, sini. Oke, wes. Foto. 1, 2, 3.
Nuwun. Monggo Mas Gibran. Sini aja. Aku di sini aja kamu. Oh, udah aman. Sini Mas Gibran. Ini duduk sama Mas Ari. Aku di sini. Kita berada di atas panggung yang sama dengan takdir yang berbeda. Takdirnya Mas Wali jadi wali kota. Besok jadi gubernur, amin. Sok jadi presiden, amin. Gak ada yang tahu dan kita tidak boleh meremehkan orang. Makanya Mas Gibran, kalau jenengan nanti kerso tindak meriko, di tembok makam itu, Pak Menteri, itu ada tulisan Jalmo tan keno kiniro. Itu tafsir dari kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Orang itu kalau memberikan kedudukan kepada siapapun, manusia menolak, tidak akan bisa menolak kuasanya Allah. Saya kemarin di balai kota ngepit sepedaan, saya sowan Mas Gibran, njaluk sarapan gratis. Alhamdulillah dikasih sarapan soto. Soto. Kamu tahu bedanya soto sama Siti? Soto ki enak. Siti ya enak-enakan. Siti angkat matamu, Siti angkat ya. Saya ngaji sama Mas Gibran berdua di kantornya beliau. Soal cerita Nabi Daud menjadi raja. Nabi Daud itu berada di pasukan Raja Tolut, berperang melawan Raja Jalut. Daud ini usianya baru 14 tahun. Kakaknya diminta jadi pasukan perang, Daud lagi ngarit Pak Menteri. Dia ngeyel, saya mau ikut jadi pasukan, kamu masih kecil nggak boleh. Dia ngeyel, akhirnya diterima jadi pasukan termudanya para Raja Tolut. Perang berangkat. Begitu berangkat perang, pasukannya nggak terlalu banyak. Diuji dengan kelaparan dan kehausan. Maka kemudian Allah memberikan mereka sungai. Begitu masuk sungai, Allah katakan kepada pasukan ini, yang minum secukupnya dia akan selamat, yang berlebih-lebihan dia tidak akan bisa melanjutkan ke medan perang. Illa man ihtarofa hurfatam biyadi, kecuali yang cuma mengambil sedikit saja. Ternyata apa? Mayoritas pasukan itu berlebih-lebihan, minum sebanyak-banyaknya sehingga mereka lempoh, lemas, gak bisa perang. Yang perang cuma sepertiganya tok. Kecil, termasuk Nabi Daud. Ini konsep harta itu sama. Illa man ihtarofa hurfatam biyadi. Konsep orang punya harta itu ambil secukupnya, sedekahkan sisanya. Kan kita enggak. Ambil sebanyak-banyaknya, sedekah secukupnya. Ini yang dimaksud dengan illa man ihtarofa hurfatam biyadi, yang akan selamat di hadapan Allah. Kowe lagi bondo oke, ambil secukupnya, sedekahkan sisanya. Kita kan enggak, Bu. Ambil sebanyaknya, sedekahkan secukupnya. Ini gambaran Nabi Daud. Akhirnya perang, Mas. Iya. Anda tahu siapa yang membunuh Raja Jalut? Yang membunuh Raja Jalut bukan panglima rajanya Tolut. Yang membunuh Raja Jalut bukan Jalut, tapi yang membunuh Raja Jalut adalah Daud muda. Di Pelinteng, Mas. Pelinteng bahasa Indonesia apa ya? Ketapel. Anggelmen ya? Peteta. Pedetan matamu, pedetan ini loh. Ketapel, di Pelinteng, Mas. Dia kena kepalanya mati. Singkat cerita apa? Allah itu memberikan kuasa kepada yang dikehendaki. Begitu Raja Jalut mati, ternyata yang diangkat menjadi raja bukan panglima perangnya, tapi justru yang mendapatkan kekuasaan adalah Daud, anak muda yang bukan siapa-siapa. Ini menunjukkan apa? Jalmo tan keno kiniro. Kita tuh nggak bisa meremehkan orang. Ah, lu siapa lu? Bisa nggak kita itu menghormati pemimpin kita sendiri? Siapa presidenmu? Bapak Jokowi. Kayak saya di Cilacap, kamu tahu nggak siapa wakil presidenmu? Tahu nggak siapa? Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Lah, kurang ajar jadi aku. Bisa nggak kita lebih sopan sedikit? Pak Kiai Ma'ruf. Sopo wali kota Solo? Mas Gibran. Kalau
Kalau kita sebagai warga nggak punya etika, lah orang kita sendiri nggak bangga dengan pemimpinnya, nggak menghormati pemimpinnya, bagaimana orang luar? Makanya kalau saya weanan sama Mas Gibran, nggak mungkin, nggak mungkin. Walaupun saya lebih tua daripada Mas Gibran. Mas Wali besok berkenan nggak datang ke pondok pesantren Ora-Aji? Saya kesana terus sampai 3 kali. Gus Miftah jangan kesini terus, saya malu. Kenapa Mas? Masa Gus Miftah tidak meriki terus? Mboten Mas, wong kula golek sarapan gratis kok. Ini etika yang perlu dijaga. Memang pula umarok harus dinasihati sama ulama. Tapi tentunya caranya adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Dengan kebaikan dan kesabaran. Nggak boleh kita emosional. Kalau nggak cocok, ayo kita kritisi. Kan aneh Bu, ngeritik pemimpin yang dikritik fisiknya, bukan kebijakannya. Pak Jokowi plonga-plongo. Lah Gusti Allah nakdirke Pak Jokowi jadi presiden, dapurmu arep ngopo, Cuk? Ayo kowe. Apa syaratnya jadi presiden kudu badane apik ganteng ngono? Ora. Presiden kuwi dinulis ning Lauhil Mahfuz. Sesuk iki presidennya sapa, wakil presidennya sapa, Maman. Wakil presidennya Gibran. Nah, kita enggak pernah tahu. Aku mau ndonga loh, Mas. Du'aul mar'i li akhika du'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada sahabatnya seperti dia mendoakan dirinya sendiri. Berarti apa? Lak ndongake wong liya kudu ndongake sing apik. Tahun 2024 bahasanya wis beda meneh kok. Sapa ngerti? Tahun 2024 milad Ora-Aji yang ke-12 dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Namanya Gus Miftah mbahmu gitu ya. Tugasku mau ngancani Mas Erick Thohir, ngancani Mas Gibran supaya dadi pejabat sing jumeneng nata jumeneng rasa. Lah iki Mas Gibran paham, Mas Erick mesti ora paham karena bahasa Jawa. Lah nanti berarti Mas Erick perlu kursus sama saya dengan harga yang sudah distandarkan. Ya, sadurunge bagi umroh kene tiketnya tak bagi. Mas Gibran sambutan dulu. Mbok sambutan. Tepuk tangan tuh Mas Gibran. Oke, cuma ngelawan oke. Tak kancani. Ini Mas. Ngapunten Mas, ngapunten. Mboten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua Bapak Ibu. Yang depan ini apa ya Gus? Ini ledek muyuk. Tim Hadroh ini Mas. Oh, tim Hadroh. Sehat semua guys, ibu guys, semangat semua. Sudah mau jam 12 tapi masih semangat. Semangat karena nunggu undian umroh ya. Jadi terima kasih sekali Gus Miftah ini sudah diundang ke Pondok Pesantren Ora-Aji. Ini pertama kalinya saya ke sini. Gus Miftah malah sudah berkali-kali ke Balai Kota mengisi pengajian juga ini. Terima kasih sekali. Sambutannya luar biasa sekali. Tadi saya jalan dari ujung sana. Luar biasa sekali, ramai sekali dan semuanya khidmat untuk mendengarkan kajian tausiah dari Gus Miftah. Ini luar biasa sekali. Matur nuwun Bapak Ibu semua, sehat-sehat semua. Saya nggak usah panjang-panjang, sudah malam. Kita tunggu saja ini undiannya, undian umrohnya yang dapat siapa. Itu yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu bukan saya ya, tapi Gus Miftah dan hadiah umrohnya. Ya, matur nuwun Bapak Ibu semua. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan tuh Mas Gibran. Matur nuwun Mas Ali. Matur nuwun. Ya, wes.